Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita kembali di minggu kedua, di mana di minggu sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah perkembangan teknologi perkantoran. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teknologi perkantoran, yaitu tentang otomatisasi perkantoran. Nah, ini adalah pembahasan kita hari ini. Yang pertama tentang otomatisasi perkantoran, tujuan, manfaat, kategori pengguna, dan jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Jadi ada 5 poin yang akan kita paparkan hari ini, tapi insya Allah kita akan rangkum secara rinci, secara mungkin gitu, supaya tidak terlalu jenuh dalam pembelajaran, karena semakin lama memang semakin membosankan juga ya kalau misalkan tidak bertatap muka. Oke, langsung saja kita langsung ke pembahasan yang pertama tentang otomatisasi perkantoran. Nah, di sini ada dua pengertian dari O'Brien tahun 96 dan Waluyo tahun 2000, di mana O'Brien dan Waluyo itu menyatakan bahwa otomatisasi perkantoran dapat diartikan sebagai penggunaan sebuah sistem yang mana sebelumnya menggunakan pengelolaan secara manual dan diubah menjadi penggunaan secara otomatis. Dengan apa? Yaitu dengan peralatan teknologi perkantoran saat ini sudah berkembang pesat. Contohnya adalah komputer, terus printer, faksimiles, lalu ada web juga, web browser seperti Google, YouTube, Facebook, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi untuk ininya adalah untuk apa? Rincinya atau rangkumannya dari kedua pemuka ini adalah otomatisasi perkantoran adalah sebuah sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individu maupun organisasi yang sebelumnya menggunakan pengoperasian tenaga kerja manusia beralih fungsi kepada fungsi mesin dengan menggunakan peralatan mekanis atau komputerisasi. Jadi untuk sekarang itu teknologi perkantoran menggunakan sebetulnya dua, bukan menghapus pengoperasian manual, tetapi hanya melengkapi saja antara pengoperasian manual dan otomatis. Pengoperasian manual biasanya dilakukan oleh para pekerja administrasi. Nah, untuk yang elektroniknya atau komputerisasinya itu menggunakan peralatan yang modern seperti komputer, telepon, printer, faksimiles, dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu pelengkap yang mana petugas administrasi itu menyelesaikan suatu pekerjaannya secara cepat, efektif, dan produktif dengan menggunakan teknologi perkantoran. Itu adalah otomatisasi perkantoran yang dilihat dari dua narasumber kita, yaitu O'Brien dan Waluyo. Oke, selanjutnya itu ada ini penerapannya. Penerapannya itu kapan sih otomatisasi perkantoran itu dilakukan? Nah, biasanya pada saat melakukan otomatisasi ini di suatu pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi dipakainya itu pada saat kita bekerja saja. Misalkan dalam sebuah perusahaan kita sudah masuk sebagai staf gitu ya, sebagai pegawai administrasi. Nah, pada saat jam kerja itulah kita melakukan otomatisasi perkantoran dengan melakukan pekerjaan dan ditambah dengan menggunakan peralatan-peralatan elektronik sesuai dengan tugas yang dilakukan. Contoh, kalau misalkan kita melakukan pembuatan surat, berarti kita tidak menulis tangan, tetapi kita membuatnya dalam bentuk file. Apa aplikasinya? Nah, biasanya dipakai itu adalah Word. Nah, Word juga akan kita pelajari nanti di akhir pembahasan ini. Kita akan jelaskan fokus-fokus pembelajaran kita di minggu-minggu selanjutnya. Nah, di mana kita melakukan otomatisasi perkantoran? Nah, biasanya dilakukan dalam perusahaan, kantor, maupun di luar perusahaan. Jadi misalkan di luar perusahaan itu kita ada tugas luar dinas, tugas dinas di luar. Nah, kok di luar kantor juga kita harus bekerja, kan peralatannya atau peralatan elektroniknya ada di kantor. Gimana dong kita melakukannya? Nah, caranya yang pertama, karena seiring berjalannya waktu sekarang sudah modern,
sudah milenial, kita bisa menggunakan pekerjaan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Peralatan perkantoran untuk luar kantor itu biasanya kita menggunakan pengganti komputer ya. Untuk pengganti komputer itu biasanya laptop atau netbook. Nah, di situ kita bisa melakukan pekerjaan kita. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya jaringan internet. Nah, kita bisa mengirim file, video, musik, audio, bahkan apapun, file-file apapun melalui aplikasi-aplikasi maupun jaringan-jaringan yang sudah disediakan. Lalu siapa sih pengguna yang pengguna-pengguna dalam otomatisasi perkantoran? Yang pertama itu adalah manajer. Nah, biasanya manajer itu dia adalah salah satu pengawas di sebuah perusahaan yang khususnya mengawasi manajemen perusahaan tersebut. Otomatis dia juga harus mempunyai sistem-sistem maupun teknologi-teknologi perkantoran yang dipakai selama di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, profesional. Profesional itu bukan karyawan ya, tetapi ada segelintir orang yang mempunyai keahlian, yang menyumbangkan keahliannya, di mana untuk mengoperasikan teknologi itu supaya berjalan dengan lancar. Lalu sekretaris dan pegawai administrasi, ini hampir sama, sekretaris dan administrasi. Keduanya mempunyai tugas yang sama, hanya yang membedakan adalah posisi atau jabatannya saja. Tapi dalam hal penugasannya mereka juga membutuhkan teknologi perkantoran yang sangat lengkap, yang nantinya bisa memudahkan pekerjaan mereka secara cepat, efisien, dan produktif, yang nantinya akan dilaporkan kepada atasan mereka. Lalu kenapa otomatisasi perkantoran itu harus ada? Nah, yang pertama itu meminimalkan pengeluaran. Seperti yang sudah Bapak bahas sebelumnya, bahwa satu mesin bisa mengganti beberapa orang karyawan. Nah, sama halnya dengan meminimalkan pengeluaran. Memang bedanya dalam mesin itu lebih borosnya itu terhadap perbaikan maupun perawatan si mesinnya itu. Jadi semakin sering si mesin tersebut dirawat, maka akan semakin bagus dan semakin lama kualitasnya terjaga. Jadi otomatis pengeluaran juga mudah, pengeluarannya juga lebih sedikit. Lalu yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Nah, biasanya dalam otomatisasi perkantoran atau teknologi yang baru modern itu terdapat penyimpanan data-data keseluruhan. Nah, di situ bisa disimpulkan, bisa diambil acuan bahwa untuk pengambilan keputusan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan data yang ada. Lalu pelengkap bukan pengganti. Nah, ini yang paling penting itu adalah pelengkap bukan pengganti. Mesin bisa berjalan itu tanpa adanya karyawan. Kalau misalkan mesin ada tapi karyawannya tidak ada, maka mesin itu tidak akan berjalan. Nah, sebaliknya, jika mesin ada dan karyawan ada, maka mesin otomatis akan berjalan atau beroperasi. Yang kelima, memperbarui proses pelaksanaan kerja. Nah, ini lebih ke perbaruan sistem, karena semakin ke sini teknologi semakin modern. Yang keenam, produktivitas dan efektivitas, dan yang ketujuh, menghasilkan keputusan yang lebih baik. Masih ada kaitannya dengan poin nomor 2, yaitu pemecahan masalah kelompok. Nah, ini adalah beberapa aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama itu ada word processing. Penggunaan peralatan elektronik yang otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Nah, biasanya untuk Word ini ada unsur Word, kata-katanya gitu, pengetikan surat, lalu pembuatan yang berkaitan dengan surat menyurat. Lalu ada electronic mail, atau yang bisa kita sebut adalah email. Penggunaan jaringan komputer untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer. Contohnya, kita bisa mengirim email satu sama lain melalui Yahoo Mail, Gmail, atau Tumblr. Bisa pakai Google Drive, itu juga termasuk email. Lalu ada voicemail, sama dengan email, tetapi perbedaannya yaitu mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan melalui telepon dan bukan mengetiknya. Jadi secara audio. Jadi seperti suara seperti ini, Bapak menyampaikan pesan, ini seperti ini audio gitu. Lalu electronic calendaring, maksudnya untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan manajer. Jadi ini adalah suatu aplikasi untuk membuat schedule. Misalkan dalam bulan ini ada beberapa rapat, nah untuk membuat atau mengingatkan seperti halnya alarm lah. Kalender
electronic calendar ini seperti alarm, jadi bisa mengingatkan kapan kita akan rapat maupun melakukan kegiatan atau agenda-agenda yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada audio conferencing. Ini adalah alat komunikasi suara untuk bisa saling berinteraksi untuk tujuan melakukan konferensi. Nah, yang digambar itu ada 3 arah, jadi ada satu telepon bisa digunakan oleh 3 orang. Nah, biasanya untuk kita itu anggapannya telepon lah, yang penting kita bisa berkomunikasi secara tidak langsung melalui audio. Selanjutnya, video conferencing adalah alat komunikasi video dan audio untuk bisa saling berinteraksi untuk tujuan melakukan konferensi. Nah, biasanya untuk bertatap muka secara tidak langsung, tetapi kita seolah-olah bertatap muka secara langsung itu menggunakan ini, video conferencing. Biasanya dalam rapat atau konferensi-konferensi besar lainnya. Tapi sekarang sudah bisa melakukan ini ya, bisa kita katakan adalah video call. Jadi kita bisa menelepon seseorang atau berinteraksi dengan seseorang, menyampaikan informasi melalui video call ini secara tatap muka langsung, meskipun secara visual. Selanjutnya, computer conferencing. Ini adalah penggabungan audio, video, file atau dokumen yang tujuannya bisa bertukar informasi dan pemecahan masalah secara langsung. Nah, kita berinteraksi seperti ini dan kita juga bisa langsung mengirimkan suatu file atau dokumen secara langsung kepada si penerima teleponnya tersebut. Jadi seolah-olah kita berkomunikasi secara langsung, tetapi ya balik lagi yang tadi secara audio gitu, visual audio. Tapi bedanya dengan audio dan video, kalau computer conferencing ini dia bisa langsung mengirimkan file maupun data yang diinginkan oleh si penerima telepon. Selanjutnya adalah facsimile transmission. Ini adalah mesin pembuat salinan dokumen yang bisa dikirim tanpa melakukan pengiriman langsung. Contoh, kita ingin mengirimkan suatu dokumen dari Bogor ke Jakarta. Nah, bisa melakukan facsimile ini. Meskipun tidak masuk akal, tapi untuk facsimile ini dokumen yang ada di kita itu secara otomatis langsung tersalin ke facsimile yang ada di Jakarta sana. Dengan mengirimkan apa? Di situ ada beberapa tombol. Nah, di situ ada facsimile nomor-nomor telepon atau nomor facsimile sebuah perusahaan tertentu ya. Misalkan kita mengirim ke perusahaan A atau perusahaan B, tergantung dari nomor si facsimilenya. Jadi secara otomatis si dokumennya itu tersalin ke perusahaan tersebut. Lalu ada video text. Nah, biasanya untuk video text ini bisa dikatakan seperti PowerPoint ya. Video text, jadi seperti Bapak ini nih menyampaikan segala informasi melalui teks saja. Tapi untuk sekarang itu banyak selain PowerPoint juga bisa menggunakan akun YouTube, WhatsApp, terus apalagi ya. Banyak pokoknya aplikasi-aplikasi yang menyampaikan informasi secara langsung melalui teks saja. Lalu yang selanjutnya, image storage and retrieval. Ini adalah penyimpanan data dalam bentuk file, bukan dalam bentuk kertas. Kalau misalkan dalam bentuk kertas ini hampir berpuluh-puluh ribu. Tapi dalam bentuk data, satu boxnya itu bisa menyimpan 1 tahun data yang ada di perusahaan. Itu bisa jadi. Nah, kenapa image storage and retrieval ini harus ada? Karena biasanya dalam perusahaan itu ada bahan evaluasi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi supaya tidak hilang, maka disimpanlah data tersebut di tempat penyimpanan retrieval atau data perusahaan. Selanjutnya itu adalah spreadsheet. Nah, biasanya spreadsheet itu dipakai untuk berisi data dalam bentuk baris dan kolom dalam akuntansi yang berbentuk angka. Jadi untuk pengolahan angka saja untuk spreadsheet ini. Nah, untuk spreadsheet biasanya dilakukan pada Microsoft Excel untuk laporan keuangan, laporan gaji karyawan. Nah, untuk pokoknya laporan-laporan yang berbentuk angka. Nah, ini dipakainya pakai spreadsheet, dan spreadsheet ini biasanya dipakai melalui aplikasi Microsoft Excel. Jadi beda-beda ya, Excel untuk apa, PowerPoint untuk apa, dan Microsoft Word juga untuk apa gitu. Jadi ada bedanya, ada fungsinya yang berbeda. Nah, untuk fokus pembelajaran kita, yang pertama itu kita harus bisa menguasai yang ada di Microsoft Word. Apa saja sih yang ada di Microsoft Word? Terus Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Publisher,
nanti akan kita pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Nah, insya Allah untuk keempat hal ini akan kita pelajari, dan ini adalah inti dari pembelajaran teknologi perkantoran kita. Tetapi dasarnya kita harus bisa mengetik dengan cepat dan tepat. Jadi kita harus mengetahui tata letak angka maupun huruf yang ada di komputer, dan juga kita bisa mengetik cepat buta 10 jari, bukan 11 jari, tapi 10 jari. Agar terbiasa, kita akan terus melakukan praktek dalam bentuk video, nanti akan Bapak kirimkan. Untuk prakteknya tunggu saja nanti di pembelajaran selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak paparkan untuk hari ini. Silahkan bagi yang mau merangkum, dirangkum saja, nanti dikumpulkan resumnya setiap akhir pekan. Dan bagi yang belum mengerti atau belum paham atau ada yang mau menanyakan, silahkan tulis pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar kita yang ada di bawah yang sudah kita sediakan. Dan jangan lupa absen dengan nama dan kelas di kolom komentar, karena itu adalah acuan kita para guru untuk melakukan pengawasan terhadap kalian, mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan atau paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.